Ya, kita bersyukur kita sudah memasuki bulan April di tahun 2024 ini dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa atas setiap kita. Anugerahnya tidak akan pernah berakhir dalam setiap kehidupan anak-anak yang dikasihinya. Tema kita bulan ini bagian kekal. Tapi untuk malam ini saya akan mengambil subtemanya masa keemasan gereja. Masa keemasan gereja. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang terus masih kau berikan kepada setiap kami, anak-anakmu di tempat ini, untuk belajar kebenaran firman-Mu, mengerti akan rencana dan rancangan-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Juga Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu rindu di hari-hari ke depan untuk dapat menggenapi setiap panggilan kami, menjadi pelaku firman-Mu, melakukan tepat seperti apa yang sudah kau tetapkan untuk setiap kami, agar dalam pimpinan dari Roh Kudus-Mu dan juga firman-Mu yang selalu ada di dalam kami, kau mampukan kami memiliki kecakapan Tuhan, untuk mengerti ya Tuhan bahwa waktu-waktu yang kau berikan kepada kami itu adalah waktu-waktu yang berharga, untuk kau dapati setiap kami selalu hidup berkenan kepadamu. Di dalam satu nama berkuasa Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa puji syukur kami kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Masa keemasan gereja yang ada di perjanjian baru. Tetapi kita lihat di perjanjian lama, cikal bakal gereja akan didirikan oleh Yesus sendiri melalui Rasul Petrus. Di perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada berkesinambungan janji-janji Tuhan yang sudah digenapi dalam perjanjian baru, yang kita tahu bahwa melalui bangsa Israel sudah dinubuatkan akan adanya kedatangan Mesias. Jadi sejarah perjanjian lama itu menceritakan awalnya adalah manusia kan jatuh di dalam dosa. Manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tetapi karena mereka memberontak ya, adanya pemberontakan di Taman Eden, akhirnya Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa. Tetapi kita lihat ya betapa hebatnya, luar biasanya Allah kita di Kejadian 3 pada saat Adam dan Hawa jatuh itu, di ayat yang ke-15 Tuhan sudah merancangkan karya keselamatan ilahi untuk setiap umat manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita tahu pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu, kita ini semua sudah kehilangan kemuliaan Allah, ya, gambar Allah dan rupa Allah itu rusak dalam pribadi manusia, yaitu Adam dan Hawa dan keturunannya, termasuk kita yang hidup di perjanjian baru, khususnya di penghujung akhir zaman. Kejadian 3:15, firman Tuhan ini awal dari karya keselamatan yang Tuhan sudah tetapkan untuk segenap umatnya manusia. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini Tuhan sedang berbicara dengan si ular ya, iblis ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan dari Adam dan Hawa akan meremukkan kepala si iblis. Begitu. Itu adalah pribadi Yesus. Bukan keturunan ya, satu di sini, keturunannya satu, single. Jadi ini berbicara tentang Sang Mesias yang sudah ditetapkan untuk menyelamatkan segenap umat manusia dari hukuman kekal karena kejatuhan di dalam dosa. Terus Israel, bangsa pilihan di perjanjian lama itu ternyata melalui bangsa ini
Yaitu kita tahu Bapak Abraham sebagai Bapak iman ya, Bapak rohani kita, itu Allah telah menetapkan juga melalui bangsa Israel akan adanya melalui si 12 suku ini di perjanjian baru didirikan gereja. Kita lihat di Yesaya 49 ayat 6. Jadi perjalanan dari Adam dan Hawa sampai terus ke Bahtera ya, Nuh bersama istri dan ketiga anak laki-laki dan 3 mantu perempuan itu kan kita tahu semua ya. Pasti kita sudah belajar sedikit banyak tentang itu. Oh ya, kalau memang ada kekurangan yang saya ini sampaikan ya, kita saling mengisi ya, saling melengkapi. Dan kalau ada kesalahan juga mohon dikoreksi. Jadi, nah melalui si Nuh ini akhirnya Sem, Ham dan Yafet itu memenuhi muka bumi dengan manusia-manusia keturunan dari mereka. Nah, si Abraham itu adalah keturunan dari Sem. Barulah Allah memilih Israel, merencanakan satu bangsa pilihan melalui si Abram yang diganti namanya menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Yesaya 49:6 ini sudah ada nubuatannya di kitab Yesaya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, yang masih tersisa. Ya. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Jadi memang di perjanjian lama karya keselamatan dari Allah Bapa sendiri berinisiatif untuk menyelamatkan seluruh umat manusia melalui kedatangan Sang Mesias. Jadi di perjanjian lama pun memang sudah ditetapkan bahwa keselamatan itu nanti diberikan bukan hanya kepada Israel aja, tetapi kepada seluruh umat manusia yang adalah ciptaannya. Kita baru merayakan kemarin memperingati kematian terus kebangkitan. Pada saat Yesus bangkit, dia hidup, dikatakan, di manakah sengatmu maut? Nggak ada. Ya, sudah nggak ada. Yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu maut sudah tidak bisa menguasai pribadi orang itu, orang tersebut ya. Jadi kita tahu bahwa Allah itu bertanggung jawab atas segala ciptaannya, termasuk kita, terlebih kita manusia. Sekarang kita masuk ke masa keemasan gereja. Di perjanjian baru berisikan tentang keselamatan yang direncanakan, dinubuatkan di perjanjian lama tergenapi di awal perjanjian baru, yaitu melalui keempat Injil. Kita tahu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, keempat Injil ini menceritakan tentang Yesus adalah pusat kehidupan. Ya, dari kelahiran, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Dikatakan, saya pernah baca artikel di bahasa Inggrisnya itu, it's all about Jesus. Dari 1 Korintus 2 ayat 2. Kita lihat Pak Hendro. 1 Korintus 2 ayat 2, Rasul Paulus berkata seperti ini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain hanya Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi tugasnya Paulus itu untuk memberitakan Injil keselamatan ke non-Israel, tetapi dikatakan kalau ini di bahasa, saya buka di saya 1 Korintus 2 ayat 2, firman Allah yang hidup, dikatakan begini, sebab Paulus, Paulus telah mengambil keputusan untuk berbicara hanya mengenai Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib. Jadi Yesus adalah pusat kehidupan di keempat Injil ini, itu berlaku untuk semua umat manusia yang mau percaya.
Makanya di Matius 28 Yesus pesan amanat agungnya, beritakanlah Injil keselamatan kepada semua bangsa. Dan kedatangan yang kedua kali menunggu sampai Injil ini sudah sampai ke seluruh muka bumi. Diberitakan bahwa karya keselamatan umat manusia hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa di Kisah Para Rasul kan dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang dapat menyelamatkan selain hanya di dalam nama Yesus Sang Juru Selamat. Jadi di awal dari perjanjian baru keempat Injil ini kita tahu ya bahwa itu menceritakan tentang it's all about Jesus. Yesus aja, pokoknya Yesus, the center of life, pusat kehidupan kita hanya Yesus. Makanya kita harus juga banyak belajar tentang soteriologi, bahwa supaya pada saat kita menginjil ke orang kita tuh nggak kehabisan kata-kata untuk menceritakan bahwa sekalipun kita berhasil dalam hidup ini ya, bisa dikatakan mungkin milioner, triliuner, tapi kalau kita di luar Tuhan itu semuanya adalah sia-sia. Ujung-ujungnya kita akan menerima kehidupan kekal di neraka, maut. 4 Injil itu berlaku untuk segenap umat manusia, semua umat manusia. Nah, kita masuk ke setelah 4 Injil, kita tahu bahwa kitab berikutnya adalah Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, disinilah mulai gereja mula-mula berdiri, yang dimulai dari 120 orang percaya. Di Kisah 1 ayat 8, kita udah sering ya, juga dulu dikhotbahkan di sini ya, sama semua kita hamba-hambanya. Ini pentingnya yang perlu kita tahu ya, bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kesimpulannya simpel sih saudara yang saya kasih. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan bisa menjadi saksi Yesus di kehidupan kita, di lingkungan kita, dimanapun saja Tuhan percayakan untuk kita menjadi saksinya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi setelah kita mengerti dari keempat Injil ini, pusat kehidupan manusia adalah hanya Sang Mesias yang sudah dibuatkan di Perjanjian Lama. Kita harus beritakan itu, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan kekal. Dan baru kita mengerti bahwa sejarah mengatakan gereja mula-mula itu adanya di Kisah Para Rasul, yang dimulai dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Yesus naik, Roh Kudus turun. Dimulai dari 120 orang percaya, tetapi setelah itu menjadi berapa? Pada saat Petrus khotbah itu 3.000 bertobat, nambah lagi jadi 5.000. Nah, itu kan kalau kita pelajari di Kisah Para Rasul itu semua karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus, pokoknya Roh Kudus. Jadi makanya 3 oknum ini ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu semua penting. Penting. Nggak ada satupun yang enggak. Kita harus percaya bahwa kehidupan kita harus dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus, dan kita harus belajar untuk mengerti, mengasihi Bapa dengan cara firman-Nya, bukan cara manusia. Makanya Yesus mengajarkan untuk kepada setiap pengikut Yesus itu, haruslah engkau menyembah Allahmu, Bapa kita di surga, dalam roh dan kebenaran, dalam Roh Kudus dan firman. Melekat kuat dalam roh, tapi juga harus kuat dalam firman. Ini saya ulang lagi, karena kalau kita cuma kuat ngeroh aja, tapi kita basic firmannya nggak ada, kadang-kadang kita suka ngawur, ngajarnya tuh suka dikit-dikit ngomong, Tuhan ngomong begini loh, Tuhan bilang kamu begini loh, Tuhan tapi akhirnya kita lose control, bahwa itu sudah menyimpang dari ranah kekudusan firman. Jadi yang keluar bukannya apa yang Roh Kudus inginkan untuk kita sampaikan, tapi kedagingan kita yang berbicara untuk hal itu, begitu. Jadi kuat firman, kuat roh, dewasa di dalam Tuhan, pasti kita
akan dicakapkan, dimampukan untuk menjadi alat-alat yang berguna di tangan Tuhan. Kita lihat di Kisah 4 ayat 31. Kisah 4 ayat 31 firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, ini si Petrus sama Yohanes sedang diancam sama si imam-imam dan ahli Taurat ya. Jadi ini pengikut-pengikut Yesus yang pertama, gereja mula-mula. Mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada keberanian karena apa? Kita sudah mempersilahkan Roh Kudus untuk bekerja dalam kita. Kita harus tahu bahwa pada saat kita dibaptis, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Roh Kudus sudah ada. Di dalam kita itu sudah ada. Bahkan pada saat kita mau mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, itu sebenarnya yang berkarya itu bukan pribadi kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu hebatnya Tuhan. Dan Kisah 11 ayat 26. Di sini pertama kali para pengikut Yesus menamakan diri sebagai orang Kristen. Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kan kita ngerti bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus sebagai disciples. Nah, sebagai disciples, hidup kita harus mulai disiplin. Apa yang selama ini tidak disiplin ya dalam kehidupan kita hari-hari sebelum kita mengenal Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, pada saat kita sudah menyerahkan hidup kita percaya kepada Tuhan, kita harus mulai didisiplinkan oleh firman Tuhan. Makanya kemarin juga saya sampaikan di hari Minggu bahwa gereja itu bukan hanya rumah pemulihan. Memang kita dipulihkan dalam komunitas seperti ini ya, saling mendoakan, mendukung, menguatkan satu sama lain, kita dipulihkan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Rumah Tuhan ini juga adalah merupakan camp, atau istilah bahasa Indonesia itu barak ya. Tuhan sedang melatih setiap anak-anaknya ini ya, harus bisa dikasih mampu nih kecerdasan, potensi untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dia. Terbukti di surat-surat Paulus. Rasul Paulus menulis surat ya, itu ditujukan untuk gereja. Dari Roma sampai Filemon, kitab Roma sampai Filemon itu surat Rasul Paulus ditujukan khusus untuk gereja. Setiap kita tadi yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dia ya, secara pribadi, kita ini dikategorikan, disebut adalah orang Kristen yang notabene adalah tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu status kita sebagai gereja Tuhan itu harus ngapain? Baca surat-surat Paulus dari Roma sampai Filemon. Itu berlaku untuk gereja Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 7 dan 11. Ini kan bagian dari surat-surat Paulus ya. Dari Roma sampai Filemon itu ada Korintus. 1 Korintus 12 ayat 7. Kita harus tahu ya, bahwa kita ini sebagai gereja ya, sebagai anggota tubuh Kristus, kita nih jangan mau ditipu iblis. Kita ini tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi ada karunia-karunia roh yang di 1 Korintus 12 itu berjumlah 9. Tapi kalau dikembangkan, saya pelajari itu dosen saya kasih tahu, itu ada bisa sampai 27 si karunia-karunia ini. Nah, kita itu ada. Setiap kita pasti ada. Tanpa karunia kita bagaimana mau melayani? Nggak bisa. Pasti ada, walaupun cuma satu. Ini yang harus kita mengerti sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan. Saya sudah diberi minimal satu karunia. Ada yang lebih. Tapi itu bukan untuk kesombongan diri.
Bukan untuk memamerkan siapa saya. Tidak, bukan. Tadi di ayat 7 dikatakan. Untuk apa tadi? Kepentingan bersama tubuh Kristus ini supaya hidup, tidak mati. Tanpa karunia Roh Kudus, gereja Tuhan, satu komunitas, tanpa karunia itu gerejanya mati, nggak hidup. Ayat 11 ya Pak Hendro, minta tolong. Di pasal yang sama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Maka tadi saya katakan jangan sombong. Kalau kita dikasih karunia sama Tuhan, ya, jangan sombong. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, nggak perlu iri. Kalau si A dapatnya bisa 3, si B cuma 1, si C bisa 4, nggak usah iri. Tuhan tahu kemampuan kita. Karena dibilang apa? Seperti yang dikehendakinya. Bukan maunya kita, bukan kehendak saya Tuhan. Saya mau 5 Tuhan. Mampu nggak Tuhan tanya? 1 aja kamu nggak kerjakan, mau minta 5. Sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Pemberian itu adalah is a gift dari Abba Father. Bapa kita yang baik hati, yang murah hati, setiap kita ini pasti diperlengkapi karunia. Biar cuma 1 pasti ada. Makanya kita harus tahu, ini karuniaku ini apa Tuhan? Talentaku ini apa? Potensiku apa yang daripadamu? Sama di Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Ini 5 jawatan. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah Yesus ya, atas kehendak Allah Bapa kita, memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Terus 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, saudara dan saya, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 5 jawatan ini diberikan untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. 13, sampai kita semua telah mencapai ini tujuannya, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, nggak bayi rohani lagi, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita sudah tahu nih status kita. Aku nih anak Allah, murid Yesus. Aku ada karunia, aku ada jabatan, jawatan. Nah, karunia-karunia ini dan kelima jawatan ini sempat statis di gereja Tuhan. Ya, pada saat gereja mula para rasul sudah meninggal, sudah mati, ini penerus-penerusnya ini tidak lagi mengembangkan si karunia-karunia dan jawatan. Jadi statis dulu sempat. Tetapi puji Tuhan, di masa kediaman gereja yang tidak bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah yang sudah dituliskan lewat Rasul Paulus, yaitu firman-Nya dari kitab-kitab yang ada, dari Roma sampai Filemon, di tahun 1900 itu mulai lagi kegerakan Pentakosta. Mulai. Itu ya kita bisa berbahasa roh, kepenuhan roh. Itu nggak aneh, enggak. Bagi saya nggak aneh. Saya pribadi, saya katakan itu nggak aneh. Asal benar ya. Tadi saya bilang, kita kayak firman, kayak roh. Tapi kalau kita miskin firman, cuma ikut-ikutan, oh seolah-olah aku bisa penuh dengan Roh Kudus, ya itu juga Tuhan tahu. Kita nggak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Nah, di tahun 1900 mulailah terjadi gebrakan Pentakosta atau Pantekosta. Sampai di tahun 1950 sampai 1980 itu masuk karismatik. Kegerakan Roh Kudus juga berlangsung. Nah, tahun 1980 ke sini itu adalah gereja, masa keemasan gereja. Ini yang saya bahas malam ini, masa keemasan gereja. Itu yang tertulis di Kisah 2. Pak Hendro minta tolong Pak Hendro. Kisah 2 ayat 17.
akan terjadi pada hari-hari terakhir, ini tahun 1980 ke sini ya. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini yang berbicara yang percaya ya. Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ini tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada tubuh Kristus, kepada gerejanya, sudah ada tertulis loh di kitab Wahyu. Jadi apa yang akan terjadi di depan sana, itu sudah Tuhan tuangkan melalui rasul kesayangannya Yesus, yaitu Rasul Yohanes. Menulislah kitab Wahyu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat blueprintnya Tuhan, ke depannya tuh kita sudah tahu kejadiannya akan seperti apa. Ya itu belajar dari kitab Wahyu. Walaupun memang susah untuk kita mengerti, tetapi sedikit banyak pasti Roh Kudus akan juga terus mengajarkan akan arti firman yang tertulis dari kitab Wahyu, pewahyuan Allah kepada gerejanya melalui Rasul Yohanes, maupun apa yang akan terjadi di kerajaan 1000 tahun, perang Harmagedon dan Gog Magog, terus baru nanti ada di ujung pemerintahan 1000 tahun itu iblis akhirnya betul-betul dihancurkan ya, dibuang ke api neraka yang kekal. Barulah kita memulai sesuatu di langit baru dan bumi yang baru, hidup kekal bersama Yesus. Jadi inilah perjalanan gereja, perjalanan kita sebagai gereja Tuhan, bahwa sesungguhnya kita udah nggak perlu takut lagi. Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang inilah aku mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi apapun yang akan terjadi, seperti yang tertulis di kitab Wahyu, kita tidak akan binasa. Sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus, kita akan terpelihara, dijaga. Namanya tubuhnya kok. Yesus kan kepala kita. Yesus sendiri udah janji dan ngomong, alam maut tidak akan menguasainya, kecuali, exception, kecuali kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Seperti yang saya sampaikan, anjing kembali lagi ke muntahnya, babi yang sudah mandi bersih kembali lagi ke kubangannya. Itu sama juga kita menyalibkan Yesus yang kedua kali, nggak bisa. Kalau kita sudah berputar 180 derajat, jangan lagi kembali ke masa lalu. Ini suatu anugerah yang besar. Kita ini diangkat, dijadikan anak Allah, ya, yang dikatakan kita adalah tubuh Kristus, gereja Tuhan. Janji-janjinya untuk gereja Tuhan itu luar biasa. Bagaimana dengan orang Israel yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kan sebagian bangsa Israel masih nunggu nih, Mesias kok nggak datang-datang yang dijanjikan. Nah itu mereka akan berurusan dengan Tuhan di tribulasi. Tetapi kita, Israel yang sudah percaya seperti kita, mereka pun disebut gereja Tuhan. Sama, mereka juga nanti akan sama-sama terangkat pada saat rapture. Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Tetapi Israel yang masih mengeraskan diri, yang masih menunggu Mesias, nah itu urusannya nanti di masa tribulasi. Jadi dari Roma sampai Filemon kita sudah ngerti ya, bahwa itu ditujukan khusus untuk gereja kita yang sudah percaya. Surat Petrus, surat Yohanes dan Yudas itu juga sama untuk gereja, Sekalipun itu sebenarnya khususnya untuk Israel yang sudah percaya ya, Kristen Yahudi, tapi kita pun gereja Tuhan. Untuk surat-surat Petrus, Yohanes dan Yudas itu juga bagian kita. Ibrani. Kalau surat Ibrani ini ditulis ya oleh surat Ibrani dan Yakobus. Itu ditulis, dikhususkan sebenarnya untuk orang Kristen Yahudi. Karena apa? Surat ini ditulis
Jadi pada saat itu orang-orang Kristen Yahudi itu sedang dalam masa penganiayaan yang mereka alami. Makanya mereka mau balik lagi nih. Akhirnya mau mengundurkan diri dari Yesus gitu. Nah makanya si Ibrani yang nulis ini kan masih dibicarakan antara Rasul Paulus atau Rasul Lukas gitu. Tapi yang jelas pokoknya intinya Ibrani itu mereka memperingatkan untuk orang-orang Kristen Yahudi, jangan berpaling lagi dari Yesus sekalipun engkau mengalami penganiayaan. Nah begitupun sekarang gereja Tuhan. Kalau hidup kita hari-hari masih terasa kayak dihimpit masalah, terasa teraniaya dan lain sebagainya, jangan sekali-kali mundur. Karena di Ibrani dikatakan kalau engkau mundur, aku nggak berkenan, Tuhan bilang. Jadi benar, saya tuh selalu bersyukur, Tuhan, saya kadang berdoa, Tuhan terus singkapkan di Hok ini ya Tuhan, di House of Kana, supaya kami ini betul-betul ngerti Tuhan bahwa engkau tuh sungguh-sungguh mengasihi kami. Saya percaya tuh Tuhan ada untuk kita semua di sini. Dalam kehadiran yang Maha Kudus, kita sudah dilingkupi oleh kekudusan, juga hati kita sama, sudah dihiasi oleh kekudusan Allah Bapa kita. Jadi masalah apapun hari-hari ini yang seolah-olah itu merupakan sesuatu yang tidak enak secara daging bagi kita, tetap percaya Tuhan ada menjadi pembela kita. Kan dikatakan di Ibrani, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ini Ibrani ditulis sama Yakobus itu bahwa pada saat itu kejadiannya si orang Kristen Yahudi sedang dalam masa penganiayaan dari teman-teman sebangsa mereka yang belum percaya Yesus pada saat itu. Jadi kita pun sekarang begitu. Kalau kita dianiaya dengan orang-orang yang non-Kristen ya, apa gini segala macam, terus kita merasa kayak dimusuhi dan lain sebagainya, atau bahkan diteror ya. Orang-orang Kristen kan nggak boleh beribadah sembarang, ini segala macam, apa segala macam. Tetap percaya, Tuhan, aku percaya kami adalah gerejamu, pasti pembelaan Tuhan itu ada untuk kita. Jadi inti dari masa keemasan gereja, setiap kita yang disebut gereja harus ada keubahan hidup. Saya ulangi ya, sebagai gereja Tuhan, kita ini tubuh Kristus ya. Kita harus ada keubahan hidup. Metamorfosis. Metamorfosis ini saya dapat kurang lebih tahun 2007 apa. Tuhan bilang harus ada metamorfosis. Dari ulat sampai nanti engkau kelihatan seperti kupu-kupu yang indah di mataku maupun di pandangan manusia. Itu di 2 Kor 5 ayat 17. Pak Hendro. Harus kita bilang sama diri kita sendiri, aku harus ada keubahan hidup. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, katakan, saya adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Beni yang lama sudah berlalu, sesungguhnya Beni yang baru sudah datang. Masa lalu saya yang kelam, yang maaf mungkin Tuhan bilang itu merahnya udah seperti kirmisi kain kesumba. Sekarang tuh udah jadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba dalam pandangan Allah. Karena apa? Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau iblis masih mengintimidasi saya, kamu kan dulu begini, kamu kan dulu begitu. Stop. Saya sudah dibayar dengan darah yang mahal dan lunas harganya. Yesus juru selamat saya di kayu salib. Jadi iblis, engkau mau intimidasi saya apapun silahkan, tetapi kenyataan hidup saya sekarang adalah saya ciptaan baru, yang lamanya sudah berlalu dan baru sesungguhnya telah datang. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Ini juga firman Tuhan. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia, ini 2 Korintus 5 tadi ya. Filipi 3 Pak. Filipi 3 ayat
13 dan 14. Ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, ini Rasul Paulus ya, bahwa aku telah menangkapnya. Jadi sadar ya, kita ini bisa bertobat karena Yesus yang nangkap kita. Roh Kudus yang jamah hati kita. Makanya saya pernah dapat ini. Tuhan katakan gini, dengar baik-baik kata Tuhan. Tidak ada unsur manusia sedikit pun. Loh, maksudnya apa Tuhan? Tidak ada unsur manusia sedikit pun pada saat engkau bertobat. Itu semua karena apa? Karya Tuhan. Tuhan yang nangkep kita, terus jamah hati kita. Kan kita kan pilihan kita hanya mau respon nggak, itu aja. Aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi setiap jerih lelah kita di dalam Tuhan itu nggak gratis. Nanti Tuhan kasih reward, jangan takut. Jangan merasa aku sudah ini Tuhan, aku sudah itu Tuhan. Ada rewardnya, ada upah nanti Tuhan kasih untuk setiap kita yang bersungguh-sungguh hati. Jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Pasti Tuhan perhitungkan. Jadi biarlah kita harus bisa berubah, mengalami metamorfosis, dan yang terakhir adalah berbuah, fruitful. Kita lihat di Lukas 3 ayat 6 sampai 9. Lukas ini penutup ya. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Terus, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma? 8. Jawab orang itu, Tuhan, berikanlah dia tumbuh 1 tahun aja, 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. 9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Itulah anugerah Tuhan. Tuhan masih terus beri kesempatan kepada anak-anaknya, kepada gerejanya, harus berbuah. Menjadi pengikut Kristus, kalau kita tidak berbuah, nggak ada gunanya. Ini yang ngomong firman kan, bukan saya. Ditebang loh. Yesus bilang nanti, nih, muridku yang satu ini sudah banyak kali ikut aku, tahunnya sudah banyak ini, udah berapa puluh tahun kau ikut aku. Iya, buahmu mah nggak ada buahnya. Harus berbuah. Kalau tidak berbuah, kita akan ditebang. Nasib kita akan sama dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan akhirnya. Dan di keempat Injil, masalah pohon tidak berbuah ditebang tuh banyak kalau kita baca. Di keempat Injil, nggak berbuah, tebang, bakar. Jadi biarlah di masa keemasan gereja ini, yang saya percaya itu diawali dari tahun 1980, saya ingat saya masih SMP atau SMA, itu di Jakarta ada Kasih Melanda Jakarta. Mungkin Pastor ada juga ikut ya Pastor. Di Istora Senayan itu, wah gila, ribuan memenuhi, memadati. Itu kalau nggak salah satu pendetanya siapa? Konrad Supit atau siapa saya lupa. Itu luar biasa. Makanya maksudnya jadi 1980 ke sini itu benar-benar masa keemasan gereja itu sedang berlangsung, sedang terjadi. Nah, sayang kalau kita tidak bisa menikmati akan masa keemasan gereja dengan karunia yang sudah diberikan. Kalaupun jawatan ada, kita harus bertanggung jawabkan nanti satu hari di tata putih di hadapan Allah.
terus ya potensi, talenta, dan lain sebagainya. Ya, kita harus mau berubah sebagai pengikut Yesus, harus ada keubahan hidup, harus bermetamorfosis dan berbuah yang lebat dan tetap, be fruitful. Tapi walaupun itu masing-masing ada porsinya, setiap kita nggak mungkin sama dan memakan waktu, tapi biarlah kita belajar untuk tidak berjalan di tempat, tapi kita mau terus melangkah, selangkah demi selangkah, dan tidak terasa nanti di penghujung hidup kita sudah menyelesaikan beribu-ribu langkah bersama Yesus untuk menjadi saksi Yesus dan membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan terangnya. Jadi pembelajaran Alkitab malam hari ini ya itu saja secara singkat, bahwa perjanjian lama Yesus, Allah Bapa memilih satu bangsa yaitu Israel untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia. Di perjanjian baru Yesus datang sebagai Sang Mesias, menambah wawasan atau memperluas keselamatan hanya bukan untuk Israel tapi untuk seluruh umat manusia yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kitalah orang-orang yang beruntung yang sudah selamat, dikatakan gereja Tuhan, murid Yesus, tubuh Kristus. Dan biarlah di masa keemasan gereja ini, di hari-hari ini, terus kita dapat boleh bertumbuh bersama menjadi satu kumpulan, bisa dibilang laskar ya, satu kumpulan laskar yang militan, yang dapat menyelesaikan tugas kita masing-masing ya. Porsinya akan beda-beda. Tadi saya bilang karunia juga kita nggak sama kok, beda-beda karunianya, saling memperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus ya. Dan 5 jawatan juga itu juga untuk mendewasakan tubuh Kristus, agar kita sudah didapati tidak lagi seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Ada satu grafik, saya pernah belajar bahwa gini, kita kan percaya Yesus mulai naik, turun sedikit jatuh, naik, turun sedikit jatuh. Jangan tapi terus datar, jangan. Atau jangan udah naik segini jatuhnya lebih jauh lagi, jangan. Pelan-pelan naik, pelan-pelan turun, sampai satu titik kesempurnaan, selesai, sudah. Tuhan bilang cukup, pulang ke rumahku. Iya, ketemu Yesus. Makanya kan Paulus bilang apa? Bagiku hidup adalah apa Pastor? Bagiku mati adalah keuntungan, tapi hidup untuk Kristus. Nah itu. Iya. Puji Tuhan. Budal kok. Ya itu aja. Kita pujikan satu lagu ya, nanti dia ditutup sama hambanya. Ayo bangkit berdiri, pujian. Oh ya ini Pastor. Kau telah buktikan hanya Kau. Iya. Oh dia Pastor. Iya. Ini pujian ucapan syukur kita ya, untuk kita yang sudah ditebus. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau
tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah.